terkecuali bergaul yang hukumnya adalah khalwat dan uzlah, malahan ditambah lagi di dalam pergaulan itu selain daripada khalwat dan uzlah adalah masuk menjadi benteng yang teguh dan kuat. Seperti majelis ilmu yang betul-betul ilmunya bermanfaat. Dan tidak ada di majelis itu yang tidak patut terjadi. Maka majelis itu namanya Hisnul Hafid. Sesudah khalwat dan uzlah, bahwa berjamaah di dalam sekolah dan majelis-majelis lainnya seperti majelis zikir. Nah, ini pun jamaahnya yang betul-betul bersih. Kalau semua yang disebut tadi majelis ilmunya, majelis jamaah, yang lain-lain maksudnya sholat berjamaah dan lainnya sudah berubah daripada yang betul, maka kita disuruh jangan bergaul lagi itu. Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Pantangan umatku ikut di dalam majelis yang ada campurannya bid'ah. Jadi jelaslah bahwa diri kita ini takdir mengaji ma'rifat. Oleh sebab itu takut dan kepada Allah sangat sedikit. Itu pengakuan kita. Yang kita takuti itu lapar, yang kita takuti haus, yang kita takuti garing, yang kita takuti kurang duit, yang kita takuti macam-macam. Semua yang tidak takut ditakuti, itu yang ditakuti. Yang disuruh takuti yaitu Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin wa iyaya farhabun. Kenapa tidak? Karena kita banyak mengenal yang lain dari Allah daripada mengenal Allah. Lebih jelas yang lain dari Allah di hati kita daripada jelasnya Allah di hati kita. Buktinya lebih takut kepada yang lain dari Allah daripada takut kepada Allah. Takut melepas pekerjaan yang haram. Karena di dalam pekerjaan haram itu adalah pada ringannya, pemakannya. Kalaupun tidak lapas, kalau saya lepaskan kerjaan ini, di mana saya makan lagi? Padahal kerjaan itu wajib dilepas karena haram, seperti riba dan lain-lain. Yang kedua, kita mengakui takdir meninggalkan yang dilarang Allah. Buktinya kita kurang menggunakan waktu, mengisi waktu belajar apa yang dilarang Allah. Yang ketiga, kita mengaku takdir mengerjakan yang disuruh Allah. Buktinya belajar nafas yang disuruh Allah, kita kanda tapi rajin. Banyak waktu diisi yang bukan daripada yang demikian itu. Asal pengakuan tadi berhasilnya bisa bersifat tawadhu. Tapi kalau kita takabur, sebaliknya. Kita merasa ma'rifat sudah komplit, merasa takwa sudah sempurna, maka itu namanya orang yang paling jahil. Takwa kepada Allah menjauhkan diri. Karena apa jadi menjauhkan diri? Karena takut.
Apa yang dijauhkan, yaitu yang dilarang oleh Allah. Jadi dasarnya takut dulu kepada Allah, mengaji akan apa-apa yang dilarang Allah, baru bisa melaksanakan ijtinab makna Allah. Yang kedua, mengaji dulu sifat-sifat kasih sayangnya Allah. Udah tahu, lalu mengharap. Dengan adanya mengharap, bisa kita mengaji apa yang disuruh Allah, lalu mengerjakannya. Jadi dasar meninggalkan yang dilarang Allah karena takut kepada Allah. Mengerja yang disuruh Allah karena mengharap akan Allah. Jelaslah susunan katanya. Maka takwa yang dimaksud itu tadi, itulah wahia al-musammatu bil istiqamah. Takwa itulah yang diberi nama dengan istiqamah. Istiqamah itu apa? Allati hiya khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 keramat. Kalau ada orang berkeramat, pertama keramatnya tahu isi hati orang, melihat aib nang goib itu melihat keramat keluarganya itu satu. Yang kedua misalnya bisa terbang dari rumah ke Mekah pulang pergi 1 menit. Nah, kemudian berjalan di atas air, umpama. Kemudian sholat di hawa antara langit dan bumi, di situ dia sholat, umpama. Kemudian lagi bertutur dengan namanya dan bertutur dengan khosiyatnya dan lain-lain lagi. Hitung beberapa keramat dibanding dengan istiqomah mengerja suruh, menjauhi larangan, maka pangkatnya orang yang istiqomah lebih tinggi dari pangkat orang yang punya keramat jutaan itu tadi. Tapi orang awam karena jahil, orang yang istiqomah mengerja suruh, menjauhi larang, tapi tidak ada keramat tadi. Dianggapnya yang istiqomah itu belum sampai kepada Allah, belum wasil lagi. Nah, orang yang mempunyai keistimewaan seperti berjalan di atas air dan sebagainya, dianggap orang jahil, orang awam, itu yang sudah wasil kepada Allah. Padahal yang paling besar pangkatnya yang istiqomah ini. Kalau yang keramat-keramat itu bisa terjadi di diri orang yang masih ada bid'ah. Saya ulangi, keramat-keramat itu bisa terjadi di atas diri orang yang masih bid'ah. Tapi kalau istiqomah, jelas itu sudah khalifah Rasulullah. Pernah terjadi Abu Yazid Bastami melepas anak-anak muridnya pulang masing-masing kampung halaman. Satu pulang ke kampung halaman, kemudian balik lagi kepada gurunya Abu Yazid. Guru, saya ketemu di kampung saya ada seorang ulama. Kalau anggapan saya wali, keramatnya begini. Dia terbang di hawa. Bilangnya Abu Yazid Bastami, apa bedanya orang itu dengan burung? Yang satu datang lagi, Assalamualaikum. Saya melihat di kampung saya ada orang ulama, kalau saya menganggap wali karena keramatnya dia berjalan di atas air. Jawab oleh Abu Yazid Bastami, apa lainnya, apa bedanya daripada ikan dan kodok?
Saya di kampung ada melihat orang alim dan saya anggap orang itu wali. Keramatnya beliau ke Mekah pulang pergi 1 detik. Kata Abu Yazid, apa bedanya dengan iblis? Dia dari Masyrik ke Maghrib pulang pergi hanya sekejap. Assalamualaikum, murid yang satu lagi. Saya ketemu orang alim yang punya keramat. Kalau saya menganggap wali, keramatnya apa? Dia tahu isi hati saya. Kalau sekarang jawabannya, apa bedanya dengan komputer? Apa bedanya dengan OSG? Begitu OSG dipasang ini, kelihatan di isi perut saya. Jadi itu ujar Abu Yazid bersama. Jangan engkau terpengaruh dengan macam-macam yang menyalahi adat terjadi di diri manusia. Tetapi engkau boleh terpengaruh dengan orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu khairun min al-karamah, bal dia karamatun haqiqiyah. Bahkan dia itu keramat yang betul. Yang lain adalah tidak betul. Jelas? Terudalika wawuhun minal kitabil aziz wa sunnatir gharra'i wa qawamis salafi wal salaf. Adapun penjelasan takwa kepada Allah atau penjelasan segala macam yang dilarang dan segala macam yang disuruh itu sudah jelas di Quran, ada di hadis, ada di perkataan orang-orang soleh, ada. Jadi kalau ingin mengetahui larangan Allah, suruhan Allah untuk meninggalkan yang dilarang semata-mata takut kepada Allah, untuk mengerja yang disuruh karena mengharap Allah, harus menguasai kitab Al-Quran, menguasai hadis Nabi, menguasai kitab-kitab yang di sana ada riwayat orang wali-wali. Itu yang penting. Jadi di rumah kita ini Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, kemudian kutubul qaum, kitab-kitab bahagian riwayat orang-orang soleh. Itu yang penting ada di rumah kita. Ini Qurannya ada, membacanya aja salah. Ada juga ujar kita di tafsir Quran huruf Latin, padahal itu bukan tafsir, itu terjemah. Hadis Nabi ada juga, kada bisa membaca. Ada juga pulang huruf Latinnya, bukan syarahnya hadis. Itu namanya adalah terjemah. Bahayanya terjemah, memaham Quran hadis dengan akal pikiran, bukan menurut pendapat orang-orang yang ahlinya. Diulangi lagi, Quran dan hadis tidak boleh dipaham kecuali yang memaham ini menghimpunkan, menguasai 9 ilmu. Pertama, tajwid. 2, sholat. 3, nahwu. 4, balaghah. 5, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, lughat, mantik. 9. Kalau kata sempurna 9 ini dikuasai, jangan berani-berani memaham Quran dan hadis.
Maka bagaimana kalau kita sudah seraba kurang? Maka bacalah tafsir yang sudah disusun oleh ulama-ulama yang komplit ilmunya lebih dari 9 itu. Seperti Jalalain, Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Mahalli. Jadi tafsir Jalalain itu yang penting. Misalnya, kemudian bisa juga tafsir Qasim, Ibnu Katsir, bisa. Tapi kenapa jadi Tuan Guru Kasyful Anwar mulai dahulu tafsir Jalalain dibaca di Darussalam? Karena ujar Guru Teman, menurut kata-kata guru-guru termasuk Kasyful Anwar, bahwa Jalalain ini adalah tahqiq dan tadqiq. Sudah, tidak ada boleh lawan. Jadi lagi diulang. Jangan sampai terjamah, yaitu nang bahasa Latin, dikira itu tafsir. Nah, kalau tafsir silakan kita membacanya. Kalau terjamah, kita bahayanya kita bisa memaham Quran itu lewat terjamah dengan akal sendiri. Demikianlah terjemah hadis. Apabila memaham Quran hadis dengan akal sendiri, silakan dia menyiapkan tempat kediaman dalam neraka. Ujar Rasulullah SAW. Jadi sekarang bahaya kita sangat bertambah merak dan banyak sekali sekarang. Di samping banyaknya yang macam-macam itu, ujar Imam Ghazali, hampir tidak ada lagi yang mendukung kita untuk menjalankan yang benar. Ujar Imam Ghazali. Coba kalau kita betul-betul mengerti yang benar, sesuai mengetahui betulnya, guru kita yang memadahkan. Ujar gurunya mau bujur. Nah, di situ kita merasa bahwa kerjaan kita ini kan sendirian. Karena yang lain akalnya tidak sanggup untuk membantu kita. Memang akalnya pada cukup. Seandainya akalnya cukup, bisa membantu. Contoh, kita sakit ginjal, duduknya bisa kumpul. Banyak orang kumpul teman-teman kita, tapi mereka bukan dokter ginjal. Kawalah ini membantu kita. Ulun tidak membantu ginjal. Cuma ulun sudah tahu nanti apa ginjal. Nah, jadi ngarannya ada membantu kita. Paham? Umpama kita ditusuk, artinya cuci darah, harus ditusuk di sini. Nah, di sini ditusuk. Satu. Nah, bisa kumpul ini orang ribuan. Lalu kita kawan-kawan bantu saya supaya menusuk. Maaf, ulun bukan ada mau membantu, bukan. Karena ulun kada ada ilmunya. Jadi berarti kita tidak ada pembantu di kumpul. Paham kamu? Nah, apalagi membaca kitab, karena kitab ini lamun kadadana sanggup macam apa ya menolongi. Jadi kita tinggal wakdanya seorang diri. Orang di rumah kita, di mapanya hendak menolong. Kita sakit kita sakit mah, di mapanya hendak menolong. Mungkinnya kada tahu, napa obatnya kada tahu. Sepapa ingoy menangis benar. Obatnya bukit, obatnya kayu putih, obatnya botol diisi banyak panas. Itu aja. Karena bukan kada mau menolong, hendak menolong, tapi kada ada ilmunya. Jadi maksudnya, keringkasannya, tidak ada yang menolong. Itu artinya. Betul kata Imam Ghazali. Kalau kita menjalankan yang hak di akhir zaman, sedikit yang membantu. Sedikit yang membantu. Nah, turun dari Surabaya, dokter dari Surabaya, perawat dari Surabaya. Ada kadang yang membantu. Nah, ada yang membantu, tapi sedikit saja. Dokternya, perawatnya, ulasannya. Itu pangjar Imam Ghazali tadi bilang,
tahu diri aku ini termasuk pembantu kah, termasuk penonton aja kah, supaya tahu diri. Sinang bagawi ini supaya tahu nangka itu sifat makhluk ada perlu diserap. Allah Ta'ala nang kawa alim, bijaksana, kuasa, sugi, pemurah pula. Nah, jadi nang mengongkosi Tuhan, nang menolong Tuhan, nang lainnya semuanyaan penonton, supaya awak membedakan ini Tuhan, ini penonton. Jadi kemana hati? Kita Tuhan nang penonton ada kawan padadanya mohon falaisa yuhtaju ila ba'dal ayyan ila bayan, maka tidaklah ia si syarhu tadi yuhtaju dihajatkan lagi sesudah jelasnya tadi kepada keterangan. Jadi kada perlu lagi dijelaskan masalah takwa tadi, karena di Quran sudah jelas, di hadis jelas, dan di perkataan orang-orang soleh jelas. Wasiat kedua. ثم الذي أوصيك به وأحرضك عليه أن تتخلق بالرحمة السامة. Nah, inilah asal-asal dorongan hati kita untuk membaca kitab ini. Ini nang jangan dibaca ini nang penting. Karena kita ulang sedikit, mudah-mudahan jadi pahala. Syukur alhamdulillah, bicara mengenal Allah mulai wujud kidam bako, kitabnya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan selain dari mengenal Allah, mengenal pula akan Rasul, mengenal hari kiamat, mengenal malaikat, mengenal kitab-kitabnya, mengenal qada dan qadarnya, kemudian fikih sudah selesai juga. Di pengajian kita ini bukan hanya mengenal Allah saja dengan mengenal diri, bukan sekompletnya. Kemudian fikih mulai air mutlak sampai istinja, wudu dan sembahyang, puasa, zakat dan lain-lainnya udah selesai. Kemudian lalu masalah yang dibaca di sini itu nang merusak akan ilmu nang dahulu tadi, merusak ma'rifat, merusak Islam, yaitu asbabur ridha, nang menjadikan manusia keluar dari Islam dan iman yang disebut murtad sudah selesai dibacakan, supaya kita jangan mengerjanya, jangan mengatakannya, jangan ada di hati kita. Sudah selesai. Lalu andai kata sudah selamat, kada murtad lagi, Islamnya sudah, imannya sudah murtad kada, nafalah ba'alik kepada apa yang dilarang Allah. Nah, ini kepada takwa, yaitu dosa. Nah, takut kepada Allah sudah mengaji tadi masalah ma'rifat. Nah, meninggalkan dosa dasarnya takut dan Allah, mau tahu dosa apa? Sudah dibacakan dosa di mata sakian pertama ini 2, 3, 4, 5 sudah. Dosa di muntung, di telinga, dosa di kemaluan, dosa di tangan, dosa di batin, dosa di hati, dan dosa di seluruh badan. Kemudian pembagian dosa ada besar, ada kecil. Nang besar 17, ada bisa kecuali taubat dengan syarat-syaratnya. Sisanya dosa kecil, tapi dosa kecil ini bisa menjadi dosa besar apabila 6 sebabnya. Di antaranya mengerjanya ketahuan kurang banyak. Nah, itu.
Kemudian setelah itu tadi, lalu bahaya dosa. Supaya menambah kita itu takut mengerja dosa. Bahayanya ada beberapa macam. Di antaranya, kada mau alim pada gawian sekolah agama. Beberapa tahun, bahkan bukan hanya di negeri kita, sampai ke luar negeri mengaji beberapa tahun. Bolehnya, ya Allah, ujung casengot. Mbah Batuhan, kada alim. Kenapa? Dosa. Balung selesai ditinggalkan. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'afi. Ilmu itu cahaya dari Allah, tidak diberikannya kepada orang yang masih berdosa. Percuma kita siang malam membawa kitab, mengaji kayak guru, lamun dosa belum habis ditinggalkan. Kada mau paham juga, kada berhasil juga. Berapa ongkos banyaknya, apalagi ke luar negeri sekolah, berapa ongkos. Nang kula warga di sini mati, kita kada tahu melawat kada. Ini sebab jauh di dalam jauh negaranya sekolah, sekali boleh kada berhasil. Lamun dosa sudah dijauhkan, biar mengaji di kampung aja ada kalah lawan orang yang mengaji di atas langit. Berjauh-jauh mengaji. Dosa yang penting dijauhi. Menjauhi dosa, mun kada takut di dosa. Iya, nang dibacakan sudah tapi kada terperhatikan juga. Nang sudah dibacakan itu kada terperhatikan. Macam apa? Itu pengkade penonton, bukan pandukung. Di rumah tangga aja sudah puluhan kali dipadahkan. Jangan melihat aib seseorang, lihat kebaikannya aja. Sifat ampun maaf di rumah tangga dipakai. Maklumlah kita terurut di rumah. Kadang-kadang si anu berjalan pina telaju, kadang-kadang si anu berpandar pina senyaring. Lalu nang ini diampuni aja, jangan itu dimaafi aja. Sorong yang kadang-kadang bisa juga berkantuk di hadapan hidungnya. Jadi saling maaf memaafkan, ampun maampunakan. Pahamlah. Pahamkah? Nang dipandang itu adalah kebaikannya. Umpama orang mengantuti kita, jangan kita memandang antutnya. Karena antutnya kada kau dilihat, itu angin. Nang kita lihati buritnya berbulu, lalu kita tertawa karena bulunya itu antek. Tapi saya melihat yang bagusnya, jangan melihat yang bau kantutnya itu. Nah ini di rumah tangga kita aja lagi masih terjadi lagi percekcokan. Lamun percekcokan itu bahaya. Kalau nang mau untungakan, cok. Burusur paham tak? Enggaknya, apalagi orang nang bermadu sekorubut di rumah, ya Allah. Hendak duduk nang berhadapan itu nah, ini bapander, ini mesam rumah. Ujar iblis, jangan kaitu. Mesti mangut. Nang sikongnya pendek itu bilang, jangan kaitu. Mesti mencereng. Jadi nang sikong mencereng, sikong melangut. Nang laki pang, tiup. Nang laki tiup. Lamun nang laki tiup, burungnya mati. Kamu dia sudah tahu berapa lalu berapa dua ngerja dosa nang itu bahayanya banyak benar. Unda hendak meninggalkannya, maka unda tak gawi sudah. Nang dibaca-baca itu semuanya ada di awak unda.
Sesudah tahu bersalah, lalu mendapat ngerja dosa nang itu bahayanya banyak benar undahan tak meninggalkannya, maka undah tak gawi undah nang dibaca-baca itu semuanya ada di awak undah. Lalu gimana caranya? Ya taubat. Sudah dilajari cara taubatnya begini sudah selesai. Ada lagi nang kasamparan mun hendak dua tapi syaratnya sebutin percaya dulu lawan yang dibacakan ini. Lamun hati sudah ada percaya bang dibacakan ini biar kayak apa? Yang kada mengapa. Sebab hati sudah kada dulu menolak. Bahayanya kan begitu. Hati sudah kada cocok berdahulu di mana? Kada mau masuk. Lalu bertaubat, untung bertaubat. Bersih sama lawan anak-anak nang keluar di parut rumah tapi batilannya. Kada bagus pulang, dilajari pulang pekerjaan suruhan Allah. Nang wajib di hati, wajib di anggota. Sudah selesai. Ini seperti orang berpakaian berharum-harum, bermake up. Bagus kada? Bagus. Tapi lamun bagus, duduk di satu tempat kamar, di situ kada ada AC, kada ada kipas angin, kada ada pengharum, kada nyaman juga. Nah, maksudnya lamun sudah kayak itu matinya masih beriman, ya kan? Matinya masih beriman, tapi kada dapat rahmat Allah, percuma. Nah, jadi sesudah nang taubat tadi mengarja suruh Allah, lalu baik sangka kepada semuanyaan makhluk, lalu dapat tiket mati beriman. Mbah mati beriman tanpa rahmat kada senang. Bagaimana sesudah mati beriman rahmat pulang terus-terusan mencurah? Ya nang dibaca ini. Namunnya tuntung dibaca nang ini, tuntung dibaca. Ambihan kita di terkumpul ini ada apa lagi itu deh. Tinggal masing-masing memakai aja lah. Artinya habis umur si ijazah sudah tuntung tugas umpama batugas antar ulun pegawai. Wa uharriduka alaih an tatakallaqa birrahmatis sammah li khalqillahi ammah min adamiyyin wa ghairihi la siyamal muslimin. Wasiatku yang penting selain dari takwa tadi yaitu aku paksakan diriku dan dirimu supaya kita bersama-sama berakhlak dengan sifat marah kasihan yang sempurna bagi semua ciptaan Allah, baik manusia maupun yang lain. Semua ciptaan Allah hendaklah kita mencurahkan kepada mereka itu akan marah kasihan. Kurang berhari nanti telah makan lalu bahamburan. Bakso diangkat piringnya ada 2-3 biji. Diambil nasi itu 2-3 biji. Semangat dimakan. Karena marah kasihan lawan ciptaan Allah. Orang bahari sepulang roti gugur, lalu terkena lumpur, lalu diambil dibasuh, semangat, lalu dikarinakan dimakan. Ngasih sayang ciptaan Allah. Kadang limanya gugur, jajak langsung. Ya kan nang nasi bahamburan tadi ambil caranya lalu tapak-tapak di tanah, kasihan ngasih itu, kasihan inyanya. Ujar nasi nasib unda ada jadi manusia. Ya ka unda nih manusia dilaku waktu nyawa nang kayak ini niscaya unda sekurang-kurangnya kelengan mata namun kada tamparan. Anggaplah makhluk Tuhan yang kada berroh sama lawan diri kita. Apabila kita kada menghormatinya, seakan-akan kita itu kada menghormati diri sendiri.
Dengaran bapandar bisa bandar, burung ciung mungkin bisa bapandar, tapi sambil bayar. Lalu kaya apa kena cara-cara mengakhinya. Jadi istilahnya kita ini sudah mengenal dan sudah dipadarkan bahwa kita asalnya kadada. Limbah kadada, kata kawai meminta, ya Allah adakan Allah, kada kawai meminta itu. Sebab kurang yang meminta belum ada. Lalu diadakan Tuhan, jelas bahwa adanya kita adalah rahmat Allah. Nah, lalu adanya kita rahmat Allah dari ujung sini sampai ke ujung kaki penuh dengan rahmat Allah. Arti penuh tidak ada bercampur yang lain. Nah, jadi diumpamakan badan kita ini seperti lampu listrik. Paham kata? Nah, lampu listrik ini sesudah dicucukkan ke cucukannya di sana timbul cahaya. Maksudnya kita ini sudah dari rahmat Allah. Kemudian kita ingat nang asal menurunkan rahmat itu cucukannya, yaitu Rahman dan Rahim. Sudah ingat ke sana, menyala badan kita ini. Lampunya menyala. Nah, kemudian nyalanya lampu ini untuk siapa? Kalau kitanya sudah terang, jangan untuk kita aja, harus cahayanya untuk orang banyak, yaitu alam semesta. Yang penting cahaya itu ditujukan kepada orang yang terbusak-busak bahina. Siapa yang terbusak-busak bahina? Bari cahaya di sana, benyaman aja bahina. Napa arti terbusak-busak bahina? Ada sekena kurang garing, kasana mencurahkan kasih sayang. Napa nang diperlukan kurang garing ini? Minta. Ini nang diperlukan orang nang tigar-tigar. Nih itu nang diperlukan. Nang garing ini nang diperlukan curahkan kasih sayang kita kasana. Agama lain dari Islam aja ada peduli kasih. Lain dari Islam itu membantu untuk orang-orang nan hendak operasi dan sebagainya. Menang gagah-gagah ini juga, ini serongan gitu kau aja berumah. Ini sudah nang kesandar kalau kau apa-apa lagi negara kasih itu mencurahkan kasih sayangnya. Namun hendak ada tahan juga, kasih itu mau unjuk duit. La pinjaman muslimin teristimewa makhluk ciptaan Allah kalau manusia dan jin nang Islam. Nah ini kata-katanya manusia dan jin nang Islam. Karena jin itu ada Islam juga. Jadi kalau jin itu Islam, datang ke rumah guru usuk, mesti guru usuk itu menolongi ujar jin. Guru usuk, ulun ini Islam. Melaksanakan syariat bagaimana pian juga, cuma ulun ini orang halus. Ada pian ini guru usuk saya orang kasar. Artinya orang-orang anu pada halus tuh. Jadi tolong guru supaya ini ada orang maulah rumah, lalu inya maulah peceran, lawang maulah jamban, sedangkan peceran itu banyu, jamban itu banyu. Andaknya pas di rumah ulun siapa cucuan, maka ulun ini takutlah namun kena banyu, anak ulun cucu ulun garing sudah semuanya. Ini ulun garing aja datang ke rumah pian gara-gara kena banyu peceran banyu anu wisi orang itu. Jadi pian tulung ulun guru usup lalu guru usup menghiau nang ampun rumah pada nang ikam nang emon hendak nang kenyaman sedikit turut ya kok peceran tadi alih jamban di alih enggak guru usup minta ada nang tikung bah guru usup ini menyuruhkan aku keluar duit pulang. Malu pikiran lawan apa? Lawan apa tadi?
Lawan kolektif apa kolektif? Jangan apa jamban tadi. Nah ujar guru sob aja menikam kata kawat. Lalu dari kiau jin ejen kemari pulang. Kadang mau jine anunya napa ngarannya tak nang model orang utugi nang di film terus di sambatannya napa anak pengarannya tak ada sudagar kan apa nah sudagarnya kadang mau maalih pikiran lawan apa lawan WC tadi jadi ujar jadian lamun nang itu tak sudah ulun melawan lalu sudagarnya garing bini sidin garing anak sidin sakit lalu baca tambah lawan tabib ujar tabib ini perbuatan orang karena perbuatan orang lamun ikam hendak baik memberi aku nah baras kada banyak cuma setengah godang aja nya kebanyakan tabib tuh kan pada bisi gawian makan ganjang maaf lah diplah ini tabib ini lain tabib jadi dipotong bib minta nah itu jadi amun jin sama di lawan kita nah ini kasih sayang di hati tadi dicurahkan apalagi jinnya kasihan garing keperanakan gara-gara karena apa lalu rumah itu ada nyaman udah orang Bali ada dinginan rumah tangga itu pina panasan napa lamun ada rumah orang halus di situ di bawahnya situ lamun kian percaya panglah lawan jin itu anggaplah di bawah tanah malaikat di atas langit kita di tengah-tengah. Nyada juga pada perjalanan tu tahyul tu syirik mustah lah. Nyawa-nyawa unda makan menatu unda nyawa makan barat nyawa juga. Nah kita iya nang orang-orang soleh ka guru masdara garing pada tim ampiha sebab nang lapor ini kada dapang jin lapor guru ulun gurunya lapor lontian dapat intan 100 untuk membari pian kada ada jin itu datangnya itu mesti minta ulun sekarang akan garing nang kayak itu pan manusia pan guru ulun terang lontian ulun dapat mendulang sekeras jadi kita sebelah orang ada nang datang apa nggak usah ulun bertambah nah itu jadi guru itu garing pian tahu lah kalau orang tak bujur pangasih penyayang banyak garing dari sehatnya karena nang dikasih sayanginya ini banyak banget selama belum selesai penyakit yang disayanginya itu inya tetap garing tapi belumnya mendengar kabar ulun tigar sudah maka gagahnya apabila mendengar ulun garing pulang lumpuh pulang namanya orang kasih sayang ngarannya di kitab Ahlul Bonain orang tenang ditugaskan Tuhan menyandang segala macam kesalahan makhluk. Orang Islam laki-laki bini-bini jin dan manusia sampai mama kita cara-cara mencurahkan cahaya lampu rahmat dari kepadanya fa'amilhum bisyafaqatil kamilah maka hendaklah engkau terhadap manusia-manusia dan jin yang Islam tadi dengan sempurna maras kasih. Nah, kalau maras perhatian yang sempurna itu kita tidak mengerti juga. Macam apa nangaran maras kasihan sempurna? Coba perhatikan, jangan ada nang mengantuk, nang guring boleh. Hatta man yu'adika wa yahsuduka. Terutama orang-orang yang memusuhi ia akan engkau dan orang-orang yang mahiri dengki ia akan engkau. Nah, kalau benar-benar engkau kasih sayang maras kasihan terhadap musuh engkau, orang yang mahiri engkau kasih ini mencurahkan kasih sayang.
Nah, ini ngaran sempurna kasih sayang amun kita, lamun kurang bisa mengasih sayang. Lamun kita balas kasih sayang biasa. Ini orang memusuhi, menghindari pulang. Lalu anak mengasihi dan orang menyayangi. Berpasau tahu na bungul banun baca. Tambuk unda, ujar hatinya, ujar apa? Ujarnya si anu tuh, siapa nang bini-bini rejim di film lagi. Artinya apa? Mak lampir, ya kalau goblok. Itu. Misalnya guru master lawan aku nih buat baik, lalu aku mencurahkan kasih sayang yang biasa. Guru usuk misalnya lawan aku menghiri serta memusuhi. Nah, namun bujur-bujur aku nih kasih sayang sempurna, guru usuk ini nah lebih aku sayangi daripada guru master. Tapi lain, Mbah Guru Usuk pinang musuhe, ku datang jatuh membawa pesek. Ngaran di pesek ampas, senjata tajam ampas, nang panjang. Di rumah senjata tajam, senjata nang panjang ampas, anu pistol ampas di rumah. Tapi musuh ulun nyamuk, ya bisa biji peluru belum keluar. Lain musuh. Ya pada Aceh bisa ya, kota tembakan. Nah, di Mapa. Nah, kasih sayang hati yang digunakan. Jangan lalu datang ya ke sana. Anu pegalangan. Nah, apa hendak ini kenyawa? Hendak ini kenyawa? Lawan guru usuk nih. Kadang itu malah guru usuknya, guru usuk buat baik pengertian dan ulun, masya Allah guru usuk, masya Allah, ampun maaf guru usuk lah, dunia akhirat kita berkati sayang, kita badang sanak seagama, kita dan sanak seagama, dan sanak seiman, dan sanak artinya kita Quran, nah dan sanak Nabi Muhammad, pulang, dan sanak sedang Presiden Megawati. Padahal guru usuknya memusuhi, guru usuknya menghiri. Nah itu, nang lebih sempurna lagi. Parahatan guru usuk mamai lawan kita. Waktu itu kita mengasih sayangnya, memaratinya. Kasihan guru usuk nenek. Sidin kada kau bang mamai, ya kasidin tahu hasil mamai nenek memberikan pahala lawan aku. Dosa aku diambil sidin, ya kasidin tahu kada bakal sidin mamai lawan aku. Tapi karena kada tahu, sidin lalu memberikan pahala lawan aku, mengambil dosa aku. Kasihan guru usuk. Nah, itu cara-caranya supaya kita mengasih sayangi, memarati ulang nang parahatan membuat akan kesalahan lawan kita. Pandanglah bahwa orang ini kagak berdaya upaya juga dan jahil akan hasil perbuatan kejahatannya kepada dirinya. Macam apa? Aku maafi aja guru usuk ke ikam, aku ampuni aja karena aku sayang lah. Di rumah tangga soal bakat alahian atau soal bakat arasan, lamun mangarasi itu kadang-kadang perlu guru usuk paham keberadaannya. Yang kita baca ini tidak ada lagi umat Islam sifat perkarasan, ada lagi bakat alahian. Kalau nang saikong nini memusuhi, nang saikong maampuni mamaafi, nang saikong mahiri, nang saikong mamaklumi. Nang itu perintah lamun anda senantiasa bapak yaitu dapat rahmat Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ulun minta doakan nantian mudah-mudahan dosa ulun sarumahan diampuni oleh Allah, dan ulun meminta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal lawan kian perasaan, minta doakan mudahan ulun sarumahan selamat dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك يا ربنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كن مع الله Wadah fasih. Tidak ada lain sebabnya adalah karena dosa. Seandainya dosa sudah habis, niscaya diberi Tuhan, diunjuk Tuhan ilmu fasih membaca huruf. Apabila fasih membaca huruf, maka ada kekurangan. Kada ragu-ragu lagi mengikut sumbah yang berjamaah. Karena imamnya fasih. Khotibnya fasih. Tajwidnya kada diberi Tuhan. Lalu bacaan kada fasih. Lalu jadi imam kada sah. Karena ummi derajatnya bukan qori. Apabila menjadi khatib, sedangkan khutbah itu menempati 2 rakaat zuhur. Jadi hukumnya sembahyang. Oleh sebab itu khatib wajib ba'udu kada boleh batal wudunya. Apabila membaca khatibnya kada fasih, maka 2 rakaat sudah kada sah sembahyangnya. Apalagi inya jadi imam ulang, lalu tersalah ulang membaca huruf Fatihah sama kita mulai di dalam sampai keluar masjid kada sah jemaatnya. Karena yang jadi khatib imamnya bukan qari tetapi ummi. Apalagi ditambah ulang tuan khatib dan tuan imamnya, makanannya saban bulan menerima duit yang sudah diketahui hasil daripada yang haram. Kenapa jadi kata kau meninggalkan yang haram? Dosa. Tuhan sudah memberi taufik untuk meninggalkan yang haram. Tuhan sudah memberi taufik untuk mengerjakan yang halal. Kecuali orang yang tahu dari segala dosa. Nomor 2 sesudah pada diberi ilmu orang yang masih berdosa. Yaitu rezekinya diambil Tuhan barakahnya. Makanya bertambah dekat dengan yang memberi. Apabila diberi oleh manusia makanan dan ibadah, maka si kucing tadi menggiring lawan yang memberi tadi. Duduk di jalan sidin duduk. Berjalan menggiring lawan sidin berjalan. Karena si kucing kabinang kaya paham cara terima kasih. Awan memberi. Adapun manusia, apabila diberi Tuhan rezeki sampai bakal habisan rezekinya, ya terpakai lawan banyak duit bertambah, rumah berdana, makan minum nyaman, penggulingan bagus dan sebagainya. Tapi kenapa? Tingkatan ubudiyah, tingkatan wirid, tingkatan ibadah, kenapa jadi merosot? Tidak ada lain penyebabnya dosa. Maka tambahan rezeki itu bukan nikmat, tetapi namanya istidraj, yaitu lanjuran.
nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum min kaydihim matin. Inna Allah yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Kami melanjur akan mereka itu. Sekira-kira mereka itu tidak merasa kelanjuran tadi. Bahkan merasa, aku kurang yang sudah wasil. Aku kurang yang sudah mencapai derajat soleh. Cucuk lawan menarikut saleh. Buktinya aku juga tampus. Kata dengarin. Nama manajer yang membisikkan itu hantu iblis. Nafsu dan bungor. Tulang dari merasa selamat. Buktinya rezeki nyaman datang terus. Padahal ingat lawan Tuhan menurun. Wibitan tertinggal. Mana pagar bilang arah Ustaz Dono kasih tukang hari habis dibarati oleh Tuhan limbah mengambil di bawah rajun. Kayak bapak rajunnya limbah tuntung makan guring. Limbah bangun guring makan. Limbah tuntung makan guring. Mbah tuntung guring makan. Pas bagar ujar Arab sapi. Tengah malam pulang pukul 4. Arah subuh sudah 3/4 jam aja lagi. Udah ngebambang pukul 4. Jam betir berbunyi. Sekali bangun pukul 4. Alhamdulillah. Bapak bangun, mama titi bunyi jam 5 itu guring pulang. Padahal duit bertambah. Kadang lebih mencarinya. Pakaian, minuman, makanan, rumah tangga luar biasa. Ujar si Samud, dia kayaknya beban.